Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Jenny Rinildis Letek Doni dengan NIM PO 530324119024. Saya mahasiswa Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja saya dengan tema pemberian gizi seimbang kepada bayi dan balita. Sub pokok pembahasan yang pertama, pengertian gizi seimbang. Yang kedua, cara menyusun menu seimbang bayi dan balita. Dan ketiga, pengaruh status gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita. Tujuan umum, setelah dilakukan penyuluhan tentang gizi seimbang, diharapkan keluarga dan khususnya para ibu dapat mengetahui dan memahami cara penyusunan menu seimbang dan pengaruh gizi seimbang untuk tumbuh kembang bayi dan balita. Tujuan khusus, menjelaskan pengertian gizi seimbang bayi dan balita, menguraikan cara penyusun menu seimbang bayi dan balita, dan menjelaskan pengaruh status gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, definisi gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif, sehat optimal, tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Menurut Depkes Republik Indonesia pada tahun 2010, gizi seimbang merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi akan menyebabkan gagalnya pertumbuhan dan perkembangan, menurunkan produktivitas kerja, serta akan berakibat pada mortalitas dan morbiditas. Masalah gizi yang utama di Indonesia yang belum teratasi yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gondok, endemik, dan anemia. Yang kedua, cara penyusun menu seimbang bayi. Usia bayi 0-6 bulan wajib ASI. Pemberian ASI harus segera dilakukan setelah bayi lahir sampai 1 jam pertama. ASI pertama yang diberikan pada bayi disebut kolostrum. Kolostrum ini sedikit lebih kental dan berwarna kekuningan yang mengandung banyak lemak dan protein serta sistem kekebalan. Sampai usia 6 bulan, bayi cukup mendapatkan asupan makanan dari ASI tanpa ditambah makanan atau minuman lain karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan gizi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Usia 6-9 bulan. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap diberikan namun tidak sebagai makanan utama lagi, sehingga bayi harus sudah diperkenalkan dengan makanan yang dikenal dengan istilah makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pendamping untuk bayi usia 6-9 bulan adalah berupa bubur susu sampai nasi tim lumat. Usia 10-12 bulan, ASI tetap diberikan dengan ditambah makanan padat berupa bubur nasi sampai nasi tim. Frekuensi pemberian makanan pendamping sebanyak 3 kali sehari atau lebih tergantung kemampuan bayi dalam menerima makanan dengan jumlah yang disesuaikan dengan umur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI. Makanan pendamping hanya mulai diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. ASI tetap diberikan dengan memberi ASI terlebih dahulu, baru kemudian memberikan MPASI. Makanan padat atau MPASI yang pertama diberikan harus memiliki tekstur yang sangat halus dan licin.
Bubur nasi diberikan sebanyak 3 kali sehari dengan porsi setiap kali makan sesuai dengan umur. Berikan makanan selingan sebanyak 2 kali sehari di antara waktu makan berupa biskuit, pisang, bubur, kacang hijau, dan lain-lain. Kita boleh memberikan setelah bayi tumbuh gigi, sedangkan makanan cincang diberikan setelah bayi pandai mengunyah. Kita dapat menambahkan telur, ayam atau ikan atau tahu, tempe dan daging, wortel, bayam, minyak pada makanan pendamping. Memperkenalkan sayuran dan buah-buahan dapat dimulai dengan memberikan sayuran dan buah yang berserat rendah seperti wortel, tomat, bayam, jeruk, pisang, pepaya, alpukat, dan pir. Sebagai selingan dapat diberikan 1 buah yang manis disaring. Bayi dapat diajari makan dan minum dengan menggunakan sendok dan gelas. Yang terakhir, tetap memberikan ASI sampai 2 tahun. Pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Yang kedua, perkembangan. Bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor pertumbuhan fisik. Penambahan berat badan tergantung dari makanan, hormon, dan faktor keturunan. Yang kedua, faktor perkembangan otak. Salah satu faktor utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak yaitu protein, asam lemak, zat besi, dan beberapa komponen mineral lainnya. Yang ketiga, faktor sosial. Beberapa faktor yang menyebutkan kematangan sosial seseorang anak yaitu usia kronologis dan usia mental anak, urutan anak, jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi, kepopuleran anak, pendidikan, kepribadian anak, keluarga, kapasitas mental, dan emosi dan inteligensi. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat.